Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang terus berusaha istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum sholat tarawih dimulai, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Pertama, yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih pada malam hari ini adalah Ustaz Fauzi Rahmat. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kedua, hasil tarawih pada malam sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih kepada para jamaah yang telah menginfakkan rezekinya dan mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda. Amin. Ketiga, kepada adik-adik soleh dan solehah semua, tolong saat sholat dan ceramah bisa menjaga ketenangan, lainnya nanti setelah sholat selesai. Keempat, kami menghimbau kepada para jamaah untuk tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker. Dan yang terakhir, adalah pembacaan tilawah Al-Quran dari adik TPK kita Cahaya. Kepada adik Cahaya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita telah mendengar rangkaian ayat yang membawakan hati-hati dari kita. Semoga yang membaca dan mendengarkan adalah pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa selalu kita limpahkan sepenuhnya kepada Allah Ilahi Rabbi Jalla wa Ala Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan pada kedua kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, kerabatnya, zuriatnya, dan kepada seluruh para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman yang tetap istiqomah menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Tidak banyak yang akan saya sampaikan pada malam hari ini di fase pertama, di 10 hari pertama di bulan Ramadan. Mumpung masih di awal, masih termasuk 10 awal bulan Ramadan,
yaitu fase di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, awaluhu rahmah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka saya akan menyampaikan yang mudah-mudahan ini menjadi spirit bagi kita untuk terus meningkatkan amaliyah Ramadan kita sampai dengan akhir, bukan justru semakin menjauh dari masjid, menjauh dari amaliyah Ramadan, justru semakin mendekat, memperbanyak, memperbaiki kualitas dan kuantitas amaliyah Ramadan kita. Adapun tema yang akan saya sampaikan adalah bulan Ramadan adalah momentum bagi kita untuk kita menjadi ahlus siyam dan ahlul Quran, ahli puasa dan ahli Quran. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diperintahkan bagi kita, ditetapkan kepada kita, diwajibkan atas kita untuk menjalankan ibadah puasa. Dan juga bulan Ramadan adalah bulan yang sama-sama kita ketahui bahwa bulan di dalamnya adalah bulan di mana diturunkannya Quran, bulan di mana paling banyak dibacakan Quran, paling banyak diperdengarkan Quran. Maka alangkah rugi bagi seseorang yang dia diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menemui atau menjumpai bulan Ramadan, kemudian dia tidak ambil kesempatan itu untuk menjadi atau berusaha untuk mengambil kesempatan menjadi bagian dari ahli siyam, ahli puasa dan ahli Quran. Sama-sama kita mengetahui bahwa puasa atau siyam menurut bahasa, ya makna menurut bahasa adalah imsak, yaitu menahan. Di mana di bulan Ramadan pada saat kita sedang berpuasa menjalankan ibadah puasa, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menahan, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, makan dan minum, tapi menahan yang dapat mengurangi pahala puasa dan bahkan menghilangkan pahala puasa. Menahan matanya, menahan telinga, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki, menahan pikiran, menahan jempol bagi yang biasa bermain gadget, tahan, menahan hawa nafsu. Ketika bulan Ramadan kita jadikan momentum untuk kita untuk bisa menahan segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk yang dapat menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah mendapatkan peluang menjadi bagian dari ahlus siyam, ahli puasa. Dan dalam bulan Ramadan memang kita terus-menerus diupayakan, dilatih atau dipaksa untuk menahan dari segala bentuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, Ramadan melatih kita untuk memperbanyak amal solih. Ramadan menjadikan kita sibuk terhadap amal-amal solih. Kalaupun kita tidak sibuk menjalankan sendiri, paling tidak kita sibuk atau melihat bagaimana banyak orang atau terdorong karena melihat banyak orang melakukan amal-amal salih, sehingga memotivasi kita untuk bisa berbuat seperti saudara kita.
Ahli siyam, yang dinamakan ahli siyam, ahli puasa, bukan hanya dia bisa menahan pada saat bulan Ramadan saja, maka nanti kita buktikan apakah dia betul-betul menjadi ahli siyam, ahli puasa selepas Ramadannya. Apakah selepas Ramadan dia malah mengatakan, alhamdulillah saya merdeka, bebas merdeka dari keterkekangan. Yang tadinya tidak bebas untuk makan dan minum, tidak bebas untuk berkata sesuatu secara bebas sesuai dengan keinginan kita. Tapi sebaliknya, seorang ahli siyam justru selepas Ramadan, apalagi pada saat itu masuk bulan Syawal, ibadahnya semakin meningkat. Dia tambahkan, dia tingkatkan dengan amalan puasa yang lain, karena di dalamnya ada puasa Syawal, dilanjutkan dengan Syawal. Kemudian selepas itu masuk bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, maka dia tingkatkan lagi puasanya Senin dan Kamis, dan bahkan menambah dengan puasa yang lain, puasa mutlak misalnya, puasa Nabi Daud, dan puasa-puasa yang lain, sampai bertemu dengan Ramadan, terus menerus menjaga puasanya, menjadi ahli siyam. Ya. Yang kedua adalah bulan Ramadan juga, mari kita jadikan momentum untuk kita untuk menjadi ahli Quran, karena di dalamnya kita paling tidak terdorong setiap saat kita mendengarkan bacaan Quran. Ahli Quran yang paling ringan adalah paling tidak kita senang dengan orang yang berjibaku dengan Quran, berinteraksi dengan Quran. Karena menurut para ulama ada 4 kategori kita bisa menjadi atau termasuk ke dalam golongan ahli Quran. Yang pertama adalah, yang paling utama adalah, yang pertama adalah, tingkatan pertama adalah menjadi alimil Quran, menjadi orang yang ahli terhadap Al-Quran, yang alim terhadap Al-Quran, yang dengan Qurannya dia baca siang dan malam, kemudian diajarkan, dia amalkan, dan kepribadiannya seperti Quran. Tingkah lakunya mencerminkan Quran, tutur katanya mencerminkan Quran, pola pikirnya mencerminkan Quran. Layaknya Quran berjalan, maka tidak sembarangan. Wajahnya bercahaya mencerminkan Quran, penuh dengan kesejukan. Alimil Quran. Tentunya untuk menjadi alimil Quran, untuk menjadi ahli Quran butuh proses yang panjang. Maka masih ada kesempatan, kata para ulama, para ahli Quran, bisa kita turunkan ke grade yang kedua, menjadi mustami'il Quran, menjadi orang yang senang, menjadi muta'allimil Quran, menjadi orang yang mau belajar terhadap Al-Quran, belajar terus menerus. Kapanpun kita bisa, kapanpun kita, selama ada kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu Al-Quran, maka kita terus menerus belajar, meningkatkan kualitas bacaan Quran kita. Ya. Maka bagi yang belum lancar, maka tingkatkan kualitasnya. Jangan dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, bacaan Qurannya hanya itu-itu saja. Kualitas bacaan Qurannya seperti itu-itu saja. Kesalahannya masih sama dari tahun ke tahun, tidak berkurang, apalagi hilang. Tapi seharusnya dia terus menjadi pembelajar setiap saat, muta'allimil Quran. Ternyata untuk menjadi muta'allimil Quran, kita mungkin masih punya alasan bahwa kita tidak punya banyak waktu, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk menjadi muta'allimil Quran, oleh terus menerus mau belajar Quran. Padahal di sini ada ya halaqah Quran difasilitasi oleh DKM, tapi saya tidak punya banyak waktu. Maka tetap para ulama kemudian masih ada kesempatan untuk menjadi alim, menjadi ahli Quran, yaitu mustami'il Quran. Yang ketiga, senang mendengarkan bacaan Quran, tidak alergi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, tidak merasa risih ketika bacaan Quran dikumandangkan dengan suara keras dari speaker misalnya, tidak alergi, justru malah senang, sejuk, tenang. Ya. Bukankah mendengarkan Quran akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya? Wa idza qara'al Quran
fastami'u lahu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran kepadamu dan engkau mendengarkan dengan serius, wa ansitu dengan tenang, dengan penuh harap, ya Allah, alangkah nikmatnya bacaannya, aku juga ingin ya Allah, karuniakanlah aku ya Allah agar aku bisa membaca seperti bacaan si fulan. Ada penuh harap, la'allakum turhamun, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ada juga alasan mendengarkan Quran pun, wah saya setiap saat sibuk dari pagi sudah keluar sehingga di perjalanan, sehingga saya harus konsentrasi ketika membawa kendaraan, tidak mungkin saya sambil mendengarkan Quran karena takut khawatir tidak hilang konsentrasi saya. Ada saja alasannya, maka tetap masih ada kesempatan yang terakhir, yang keempat. Kalau seandainya menjadi muta'allimil Quran, orang yang ahli terhadap Al-Quran, alimil Quran, tidak bisa menjadi muta'allimil Quran, orang yang belajar juga tidak mampu untuk mendengarkan Quran, juga tidak punya waktu, tidak banyak waktu, maka yang keempat, kun muhibbin Al-Quran, jadilah pencinta Al-Quran. Senang terhadap orang yang alim terhadap Al-Quran, senang terhadap orang yang belajar Al-Quran, senang terhadap orang yang mendengarkan Al-Quran, senang terhadap orang yang belajar Quran, senang terhadap orang yang senang terhadap Al-Quran. Bagaimana caranya? Kalau seandainya ada halaqah Quran, ada tadarus Quran, maka buatkan teh manis, buatkan kopi. Itu bagian dari muhibbin Al-Quran yang sederhana. Maka kesempatan untuk menjadi ahli Quran ternyata ya tidak sesulit yang kita bayangkan. Oleh karenanya, mari jadikan Ramadan ini momentum bagi kita untuk menjadi ahli Quran, menjadi ahli siyam. Apa fadilah, apa keutamaannya menjadi ahli Quran? Kenapa kita harus menjadi ahli Quran? Kenapa kita harus menjadi ahli puasa? Maka akan saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Akan datang memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Ada dua amalan di dunia ini yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan syafaat terhadap ahlinya. Siapa mereka? As-siyam wal Qur'an, puasa dan Al-Qur'an. Puasa nanti akan datang pada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an nanti akan datang pada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Lalu ngapain dia datang pada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa qala siyam ay rabbi, berkatalah puasa, ya Allah, mana'tuhu ta'am wasyarab. Ketahuilah ya Allah, sungguh aku menyaksikan hambamu ini menahan rasa lapar dan dahaga pada siang hari untuk tidak makan dan tidak minum. Fasyafi'ni fi, maka izinkan aku ya Allah memberikan syafaat kepadanya. Maka juga datang kemudian yang kedua Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ay rabbi, wa qala Al-Quran ay rabbi, berkata Al-Quran, ya Allah, mana'tuhun nauma bil lail, sungguh ya Allah aku menyaksikan hambamu ini pada malam hari. Padahal malam hari seharusnya tidur dalam kondisi ngantuk yang luar biasa, tapi dia tahan. Apa yang dia lakukan? Untuk memperbanyak baca Quran. Mana'tuhun nauma bil lail, dia tahan rasa kantuknya. Berkali-kali dia berwudu supaya tidak tertidur, untuk membaca Quran, memperbanyak baca Quran. Fasyafi'ni fi, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena dua-duanya ini, dua amalan ini terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti-berhenti. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian fayusyaffa'an, silakan kau berdua berikan syafaat kepadanya. Silakan kau bawa temanmu, silakan kau bawa ahlimu, silakan kau bawa sahabatmu. Ahli puasa, puasa nanti akan membawa ahlinya. Al-Quran nanti akan membawa ahlinya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran nanti akan datang pada Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadikan momen bulan Ramadan ini untuk berusaha menjadi ahli siyam dan ahli Quran.
Demikian apabila ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah, ketahuilah bahwa itu adalah kekhilafan dari al-faqir sebagai seorang hamba yang tidak luput dari segala kesalahan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.